Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada para murid, kata orang, siapa putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita di rumah ataupun di rumah, pasti rumah kita itu ada kuncinya. Di pintu-pintu kita punya kunci. Orang tidak bisa membuka rumah, masuk rumah kalau rumah itu dikunci. Jadi kunci itu memberikan kemudahan ataupun juga menjadi alat agar orang dapat membuka rumah. Petrus diberi kunci kerajaan surga. Dikatakan pada ketika Petrus ditanya, siapakah aku ini? Tapi Petrus menjawab, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Itulah iman Petrus. Dan juga boleh dikatakan mewakili teman-temannya, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tapi Bapa-Ku di surga. Dan atas dasar kepercayaan dan iman ini, Yesus mendirikan gerejanya. Dan diberi kepada Petrus, diberikan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Kita sering menemukan ataupun bertemu patung Petrus itu tongkat dan kunci. Sedang Paulus dia membawa pedang dan kitab suci. Kedua-duanya menjadi dasar dirayakan bersama-sama karena menjadi dasar pada awal gereja, pada tokoh-tokoh awal fondasi gereja, tokoh-tokoh gereja awal. Petrus boleh dikatakan menjadi paus yang pertama dan berpegang teguh di Yerusalem.
di mana menjadi pusat kekristenan awal. Dan juga Paulus yang menyebarkan atas pertobatannya, kemudian dia menyebarkan iman Kristen di antara banyak-banyak orang, di antara bangsa-bangsa, maka dikatakan rasul para bangsa. Bertemu dengan aneka kebudayaan, aneka kebiasaan, mewartakan Yesus di antara orang banyak, di antara berbagai suku bangsa di kota-kota pada masa itu. Karena itu pada kesempatan perayaan Ekaristi ini kita memohon doa restu Santo Petrus dan Paulus, terlebih juga bagi Bapa Suci, bagi Paus yang setiap kali juga pada zaman sekarang ini banyak tantangan-tantangan, aneka macam. Paus sering membuat surat gembala, itu juga menjadi tanda panggilan, tanda tantangan untuk zaman kita ini. Itulah reksa rohani, reksa umat pada zaman sekarang ini. Karena itu kita juga ingin selalu terus mendengarkan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran Paus, Sri Paus yang merupakan penerus dari Petrus sendiri. Kita membutuhkan juga telinga untuk mendengar, untuk selalu mengikuti apa yang menjadi ajaran Paus yang boleh dikatakan juga merupakan kunci kerajaan surga. Serta juga kita mohon agar kita juga mempunyai semangat misi, semangat mewartakan kerajaan, mewartakan kabar sukacita itu di tengah-tengah kita bersama. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini. Aku percaya akan